Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Indonesia? Semoga sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita belajar tentang ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa dapat menemukan ciri kebahasaan pada teks cerita inspiratif. Ciri kebahasaan yang sering muncul dan banyak ditemukan pada teks cerita inspiratif diantaranya 1. Kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. 2. Kata penghubung intra dan antar kalimat. 3. Kalimat menjemuk setara dan bertingkat. Dan 4. Kata ganti orang pertama dan ketiga. Kita mulai dengan kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Kata keterangan adalah jenis kata yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kata lain, seperti pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Adapun kata keterangan tempat yaitu kata yang dapat dibubuhi kata depan di, ke, dan dari. Contoh, setiap hari mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Selanjutnya, kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu berhubungan dengan waktu, seperti hari, minggu, bulan, tahun, siang, malam, besok, dan lusa. Contoh pada kalimat, mulai hari ini kita harus belajar. Keterangan tujuan. Kata yang dapat digunakan untuk keterangan tujuan yaitu agar, supaya, untuk. Contoh penggunaan dalam kalimat, dia terus bermain gitar untuk menghibur penonton yang hadir. Keterangan cara. Kata yang dapat digunakan untuk menunjukkan keterangan cara yaitu dengan, secara. Contoh dalam kalimat, adik berlari dengan cepat. Selanjutnya, bagian kedua yaitu kata penghubung intra kalimat dan antar kalimat. Apa yang dimaksud dengan kata penghubung? Kata penghubung atau konjungsi yaitu kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam kalimat dan kalimat dengan kalimat dalam paragraf. Jika yang dihubungkannya adalah kata dengan kata dalam sebuah kalimat, maka kata penghubung tersebut yaitu intrakalimat. Kata penghubung intrakalimat diantaranya dan, tetapi, atau, karena, sedangkan. Contoh, dia lulusan SMK dan sekarang sudah bekerja. Kata penghubung antar kalimat. Kata penghubung antar kalimat diantaranya akan tetapi, dengan demikian, oleh karena itu. Contoh, keadaannya sudah aman, akan tetapi kita harus waspada. Contoh tersebut terdiri atas dua kalimat yang dihubungkan dengan kata penghubung akan tetapi. Kata penghubung tersebut ditulis terpisah dan disimpan di depan kalimat berikutnya. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah kalimat majemuk setara dan bertingkat. Pembahasan kalimat majemuk tentunya tidak terlepas dari kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu predikat atau satu klausa, atau subjek dan predikat. Contoh, adik membaca buku. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk yaitu gabungan dua kalimat tunggal yang artinya bahwa predikat atau klausanya lebih dari satu. Adapun kalimat majemuk setara yaitu kalimat yang predikat atau klausanya lebih dari satu dan sifatnya sederajat atau setara. Klausa tersebut bersifat koordinatif dan dapat berdiri sendiri. Kata penghubung kalimat majemuk setara diantaranya dan, atau, tetapi, lalu, setelah, ketika, bahkan, kemudian. Contoh, Ani membersihkan kaca. Rudi menyapu halaman. Jika kedua kalimat tersebut digabungkan, maka akan menjadi kalimat majemuk setara, yaitu Ani membersihkan kaca dan Rudi menyapu halaman. Nah, sekarang kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih.
Klausa yang satu berada pada induk kalimat dan klausa yang kedua berada pada anak kalimat sebagai perluasan fungsi subjek, predikat, objek, atau perluasan keterangan. Kata penghubung kalimat majemuk bertingkat yaitu diantaranya bahwa, yang, apabila, walaupun. Contoh, Andri membaca buku yang dibeli tadi siang. Kalimat tersebut terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Andri membaca merupakan induk kalimat dan buku yang dibeli tadi siang sebagai anak kalimat. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu kata ganti orang pertama dan ketiga. Apa yang dimaksud dengan kata ganti orang? Kata ganti orang adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda orang dengan kata benda lain. Kata ganti orang pertama dibagi menjadi dua, yaitu kata ganti orang pertama tunggal dan jamak. Kata ganti orang pertama tunggal yaitu saya, hamba, dan aku. Sedangkan kata ganti orang pertama jamak yaitu kami dan kita. Kata ganti orang ketiga pun dibagi dua, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal dan kata ganti orang ketiga jamak. Kata ganti orang ketiga tunggal yaitu dia, beliau, ia. Sedangkan kata ganti orang ketiga jamak yaitu mereka. Itulah ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif. Ada kata keterangan tempat, waktu, alat, dan tujuan. Dan ada kata penghubung intra dan antar kalimat, kalimat majemuk setara dan bertingkat, serta kata ganti orang pertama dan ketiga. Untuk memperluas wawasan dan pemahaman, kalian dapat membaca teks cerita inspiratif, kemudian temukan ciri-ciri kebahasaannya. Demikian materi ciri kebahasaan teks cerita inspiratif, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih, sampai bertemu kembali dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.